Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran mulai, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa mulai. Baik anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada tidak? Siapa? Siapa lagi? 3 orang. Kenapa? Kalau sakit, mari kita doakan supaya teman kita semoga sehat. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini tujuannya adalah peserta didik mampu menulis teks prosedur yang sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Kemudian Ibu akan menampilkan sebuah video. Nanti kalian amati video yang ditayangkan, kemudian tulis teks prosedurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah anak-anak? Sudah. Silakan silakan beri nama, Ustaz. Beri nama. Kasih nama. Silakan. Kita lanjutkan pada materi ya. Ibu akan menyampaikan materi tentang teks prosedur. Teks prosedur adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Selain itu, teks prosedur juga memudahkan pembaca untuk mengetahui cara yang benar dalam melakukan sesuatu dan memberikan petunjuk jelas agar mendapatkan hasil yang maksimal. Dilihat dari strukturnya, teks prosedur punya struktur satu tujuan. Tujuannya pada awal pembuatan teks prosedur, penulis biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam
penyusunan teks prosedur. Hal ini juga bisa menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Yang kedua, material. Merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Bagian ini berisi informasi tentang alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Langkah-langkah yang dibuat harus secara berurutan. Selain itu, susunannya harus logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang keempat, penegasan ulang atau kesimpulan. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional, yakni boleh ada dan boleh tidak ada dalam teks prosedur. Kaidah kebahasaannya. 1. Ada kalimat imperatif, kalimat deklaratif, dan kalimat interrogatif. Kalimat imperatif itu kalimat yang mengandung perintah. Pada jenis kalimat ini, akhir kalimat diberi tanda seru, digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataannya. Kemudian kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif pada akhir kalimat itu diberi tanda titik. Atau deklaratif itu kalimat yang dikenal sebagai kalimat yang sifatnya lebih memberikan informasi dan bisa disebut dengan kalimat pernyataan. Kalimat interrogatif, kalimat yang digunakan untuk mencari informasi dengan memberi pertanyaan dan akhir kalimat diberi tanda tanya. Konjungsi itu ada konjungsi persyaratan, ada konjungsi temporal. Yang termasuk konjungsi persyaratan diantaranya jika, bila, andai, kalau, asalkan. Konjungsi temporal diantaranya ada kemudian, lalu, selanjutnya, dan setelahnya. Yang ketiga, numeralia. Numeralia itu dalam teks prosedur merupakan pilihan yang bisa digunakan selain menggunakan konjungsi. Numeralia merupakan kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur, misalnya ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Yang keempat, pronomina. Pronomina penunjuk atau kata ganti, contohnya ini, itu, tersebut. Kemudian pronomina persona, kata ganti orang. Ada kata ganti orang tunggal, contohnya Anda, saya, kamu. Yang kelima ada verba. Verba materia, verba tingkah laku. Yang dimaksud dengan verba materia itu kata kerja berimbuhan yang mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik. Contohnya mengupas, mengiris, memaku, memotong, dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk verba tingkah laku yaitu kata kerja yang ditunjukkan lewat ungkapan. Contohnya menyukai, berpikir, dan menyetujui. Itu materi pada hari ini. Setelah Ibu menyampaikan materi tentang teks prosedur, tentunya kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan teks prosedur, baik dari strukturnya maupun kebahasaannya, ya. Kemudian Ibu akan bertanya, teks prosedur yang sering kalian lakukan atau yang kalian pernah melakukan kegiatan dalam sehari-hari di rumah misalnya. Kira-kira apa? Teks prosedur apa? Teks prosedur apa? Cuci piring. Terus apa lagi? Sholat, cuci baju, mandi, wudu, cuci tangan, ya itu tadi di video. Kemudian apa? Menyapu, membersihkan rumah, membersihkan lantai ya di rumah. Apalagi? Ngepel. Kemudian dari masak misalnya apa? Menggoreng telur. Kemudian masak mie instan. Apalagi? Ya banyak ya, masak nasi dan lain sebagainya ya. Kemudian
Tadi di dalam struktur prosedur itu kan diantaranya ada langkah, ada material atau bahan ya dan alat. Nah, Ibu akan menanyakan alat atau bahan dari menggoreng telur misalnya. Siapa? Oh, silakan Vina, apa saja? Saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan telur. Untuk alat yang dibutuhkan adalah wajan, spatula, kompor, dan gas. Sedangkan untuk bahan, telur, minyak, dan garam atau bisa juga ditambahkan dengan bawang. Ya, itu kalau bahan ya bagaimana selera mau pakai bawang atau mau tidak ya. Itu bagus, sediakan alat bahannya dan ya nanti ada cara-caranya ya. Kemudian dalam pembahasannya itu kan tadi ada kata diantaranya imperatif ya. Coba kalian buat kalimat dengan menggunakan imperatif. Siapa yang akan memberikan contoh kalimat imperatif? Silakan Elsa, bagaimana? Saya akan memberikan contoh kalimat imperatif dari garis telur. Siapkan wajan di atas kompor. Siapkan wajan di atas kompor. Kira-kira mana kata imperatifnya? Siapkan. Oh, siapkan. Bagus, siapkan ya. Kemudian ada konjungsi ya, konjungsi. Ibu, silahkan kalian buat contoh kalimat dari konjungsi temporal, misalnya temporal. Silahkan, siapa yang mau memberikan contoh? Saya, Bu. Silahkan Intan, contohnya bagaimana? Saya akan melanjutkan kalimat dari saudara Elsa. Oh, silakan. Siapkan wajan di atas kompor. Kemudian tuangkan minyak secukupnya. Ya, kira-kira mana konjungsi temporalnya kata apa? Kemudian bagus ya. Jadi di prosedur itu ada langkah-langkah, ada tujuan dan langkah-langkah, ada bahan dan alat ya. Kemudian ada kesimpulan. Kemudian kebahasaannya, bahasanya itu kan ada kalimat temporal, ada kalimat imperatif ya, ada konjungsi temporal dan lain sebagainya. Kemudian tadi kalian menulis hasil atau melihat video ya, kalian menulis ini hasilnya. Ada di antara kalian itu ada yang sudah bagus menulisnya ya. Di antaranya ada Reva, ada Angga, Intan, kemudian ada Ivan dan ada Ilham. Sekarang kalian bentuk kelompok ya. Bentuk kelompok minimal 4, maksimalnya 5. Silakan kalian buat kelompoknya. Silakan. 4. Ya, bentuk kelompoknya. Silakan. Udah ya, kalian membuat kelompok. Kemudian Ibu akan memberikan LKPD ya, LKPD pada masing-masing kelompok. Sudah terbagi? Sudah semuanya? Nah, silakan kalian tulis teks prosedur yang sesuai dengan LKPD masing-masing ya. Lihat LKPD-nya ya. Kalian tulis teks prosedur yang sesuai dengan LKPD masing-masing. Kemudian diskusikan ya dengan teman kalian. Tadi kan kalian sudah tahu
struktur dari teks tersebut. Silakan kalian diskusikan gimana tujuannya, kemudian strukturnya, silakan. Kemudian bahan alat yang harus disediakan apa saja, silakan nanti ditulis dalam satu cerita teks ya, ditulis di atas pendek. Maksudnya bisa ditulis dulu, nanti disatukan. Setiap peserta didik harus aktif ya. Tulis halamannya, maksudnya kata udah. Siap ya, nulis strukturnya itu kan apa saja nulis ya. Iya, itu kan LKPD nya. Nah, LKPD kelompok satu dan kelompok ini berbeda ya, kan dia perbedaan sudah dihasilkan. Ini cepat tulis yang ada pada LKPD. Gambar apa itu? Gambar apa itu? Teks prosedur apa? Bahannya apa? Saya lihat gambar sudah ada di gambar. Bahasannya apa? Silakan tulis. Siapa yang tahu kalau antara kalian itu ada yang sering memasak mie instan?
Sudah belum? Sudah semuanya? Ya, setelah kalian berdiskusi tentang meneliti prosedur, kan kalian tulis secara utuh ya, mulai dari struktur dan kebahasaannya ya. Sudah semuanya? Sudah. Kelompok 1 sudah kelompok 2 sudah ya. Kelompok 3 sudah. Kelompok berapa? Kelompok ini? 4. Sudah. Kelompok 5 sudah. Kelompok 5 sudah. Dari susunnya dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Silakan ya, di antara kelompok 5 ini siapa yang mau presentasi ke depan? Semua kelompok atau maksudnya kelompok 1 kalau presentasi harus ke depan semua ya. Nah, jadi 5 orang ke depan ya. Kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok 1 ya, silakan kelompok 1 untuk ke depan mempresentasikan. Silakan. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang prosedur tentang nasi goreng udang dan telur. Kelompok kami diantaranya saya Intan, Ilham, Angga, Ivan, dan Reva. Nasi goreng udang dan telur. Tujuannya, nasi goreng merupakan makanan pokok yang secara umum dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Nasi dapat diolah menjadi jenis makanan baru, misalnya nasi goreng. Nasi goreng salah satu makanan Indonesia yang terkenal lezat, bahkan terkenal hingga mancanegara. Cara pembuatannya yang mudah dan sederhana, menjadikan nasi goreng sebagai makanan favorit bagi keluarga. Beragam bahan: 1. Wajan dan piring. 2. Nasi putih. 3. Telur 2 butir. 4. Bawang merah 3 siung. 5. Bawang putih 2 siung. 6. Garam secukupnya. 7. Cabai rawit sesuai selera. 8. Merica sesuai selera. 9. Minyak goreng secukupnya. 10. Saus tomat, saus pedas, kecap. 11. Pelengkap daging, ayam, udang, dan lain-lain. Langkah-langkah dan perlukan bumbu yaitu bawang merah, bawang putih, cabai, bawang merah. 2. Siapkan wajan dan tuangkan minyak goreng secukupnya. Lalu panaskan api. 3. Setelah minyak memanas, masukkan bumbu yang telah dihaluskan. Aduk hingga menghasilkan bau harum. 4. Masukkan telur atau udang, daging ayam, dan urat kulit hingga matang. 5. Masukkan bahan pelengkap sesuai selera. Aduk hingga merata dan matang. 6. Masukkan nasi putih dan aduk hingga tercampur dengan semua bumbu dan bahan pelengkap. 7. Jangan lupa jika diinginkan tambahan sayur atau kecap, aduk hingga merata. 8. Jika tercium bau harum dan sudah matang, angkat nasi dan sajikan di atas piring. 9. Agar menarik nasi goreng telur spesial bisa ditambahkan di atas dan siap untuk disajikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dari kelompok 1 ya. Siapa di antara kelompok yang tidak berpresentasi yang akan memberikan tanggapan atau masukan terhadap kelompok 1 ini, di mana misalnya apa kekurangannya,
ingin memberikan masukan misalnya dari langkah-langkahnya atau dari tujuannya dan sebagainya. Silakan, siapa yang akan memberikan komentar? Silakan Cina, berikan komentarnya. Saya dari kelompok 2 akan memberikan tanggapan kepada kelompok 1. Presentasinya sudah lengkap dan bagus, tetapi dalam tujuannya terlalu panjang. Bagaimana jika tujuannya dipersingkat lagi menjadi nasi merupakan makanan pokok yang secara umum dikonsumsi oleh sebagian masyarakat Indonesia. Nasi dapat diolah menjadi jenis makanan baru, misalnya nasi goreng. Terima kasih atas tanggapannya. Nanti saya akan kembali. Nah itu masukan dari Cina masalah tujuan, katanya tujuannya terlalu panjang apabila disimpul atau dipersingkat lagi. Nah itu masukan yang bagus ya. Silakan nanti oleh kelompok 1 diperbaiki atau diperbaiki ya dengan saran-saran dari teman yang lain ya. Ada lagi yang mau memberikan masukan? Ya, ada lagi? Tidak ada? Nah itu presentasi dari kelompok 1. Coba tepuk tangan. Terima kasih kelompok 1, silakan duduk kembali. Kemudian siapa lagi yang mau ke depan presentasi dari kelompok lain? Ada? Dan kelompok Elsa kelompok berapa? Kelompok mana? Silakan ke depan kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang prosedur. Kelompok kami diantaranya saya Elsa, Fadlan, Fajar, dan Rizka. Cara memasak mie instan, alat dan bahannya adalah 1. Wajan dan mangkuk, 2. Air 400 cc atau 2 gelas, 3. Mie instan 1 bungkus, 4. Bumbu yang sudah disediakan, 5. Telur, 6. Cabai rawit dan bawang goreng. Langkah-langkah membuat mie instan. 1. Tuangkan air ke dalam wajan sampai mendidih. 2. Rebus mie instan ke dalam air mendidih selama 3 menit. 3. Masukkan telur, cabai rawit, dan bawang daun serta bumbu. 4. Aduk sampai rata. 5. Tuangkan mie ke dalam mangkuk dan siap disantap. Itu presentasi dari kelompok 5 tentang apa? Yang instan. Kira-kira ada tidak misalnya kekurangan dari resep yang disajikan oleh atau yang dibacakan oleh kelompok 5? Kira-kira ada kekurangannya tidak? Saya apa? Enggak. Oh, sebenarnya apa? Silakan. Kelompok 5 ada masukan katanya tidak ada tujuannya, tidak ditulis tujuannya. Ya, nanti saya akan memperbaiki atau menulis tujuan dari masukan kelompoknya. Terima kasih kelompok yang sudah memberi tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Tadi udah ada masukan-masukan dari kelompok yang lain, silakan nanti oleh kalian diperbaiki ya dengan menulis struktur atau menulis prosedur yang sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan ya di prosedur ya. Kemudian kumpulkan LKPD-nya.
Ya, baik anak-anak, masih semangat? Baik, alhamdulillah ya masih semangat. Selanjutnya, coba kalian berikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Bagaimana kesimpulannya? Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Oh, silakan Ilham bacakan atau berikan kesimpulan dari pembelajaran ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Prosedur diantaranya 1. Tujuan 2. Material 3. Langkah-langkah 4. Penugas ulang. Pembahasannya 1. Kalimat imperatif 2. Kondisi 3. Pengenalnya 4. Pronoma 5. Verba. Nah, itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya. Kemudian Ibu akan memberikan refleksi ya pada pembelajaran hari ini ya. Apakah tayangan video dan LKPD yang diberikan dapat memudahkan dalam menulis teks tersebut? Ya, baik ya. Apakah materi yang disampaikan dapat dipahami? Ya, baik. Apakah langkah-langkah mode pembelajaran dapat diikuti dengan baik? Ya, bagus. Kemudian, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, menyenangkan. Apakah pelaksanaan pembelajaran hari ini tetap semangat atau menjadi semangat, lebih antusias lagi dalam pembelajaran selanjutnya? Ya, harus semangat ya, jangan harus semangat ya. Baik anak-anak, Ibu akan memberikan tes ya, tes sumatif ya, tes sumatif yang harus kalian kerjakan. Nanti kalian lihat tes sumatifnya ya, kemudian kerjakan apa yang harus kalian lakukan ya dari soal tes sumatif. Kemudian kalian kembali ke meja masing-masing ya. Kalian kembali ke meja masing-masing.
langsung di sana diisi. Ya, diisi. Ya. Terus nanti di nomor 4 itu kalian perhatikan ya, di nomor 4 itu ada menulis teks prosedur yang lain ya. Jadi tulis teks prosedur yang lain. Lihat, baca soalnya ya. Baca soalnya, jangan mengisi, tapi di sana menulis. Ada menulis nomor 4.
akan datang atau selanjutnya, yaitu mengenai prosedur dalam fiksi. Mengenai apa? Prosedur dalam fiksi. Mengenali prosedur dalam fiksi. Baik anak-anak, dalam pembelajaran hari ini ya, semoga ada manfaatnya atau ada perubahan tentang prosedur yang tadinya kalian belum mengetahui tentang strukturnya, tentang kebahasaannya, kemudian tentang ya langkah-langkah tujuan dan lain sebagainya ya. Jadi setelah ada pembelajaran hari ini, kalian mampu menulis teks prosedur yang sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Baik anak-anak, setelah pembelajaran hari ini ya sudah selesai. Alhamdulillah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Ya, Ibu ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.